dan mungkin nanti bisa memberi arahan kepada kita Bapak Lokal Senior Universitas mengenai pembangunan dan pembangunan, karena beliau ikut di Senayan dan ingin bisa memberi cerahan bagi kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Merdeka! Merdeka! Demikianlah sambutan dari Bapak Camat Tanah Siang. Sambutan selanjutnya dari Bapak Dr. Insinyur Willy Middle Yosef MM, sekaligus pemaparan materi sosialisasi 4 pilar kebangsaan MPR RI. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Merdeka. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah kepada saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya pada hari ini, tepatnya tanggal 31 Juli 2020. Saya juga mohon maaf karena acara ini hari libur ya, nasional, dan juga dalam suasana Hari Raya. Pak Kapolsek dan rekan-rekan kami yang artinya merayakan, kenapa sampai hari raya atau liburan ini digunakan untuk pertemuan, ya mungkin pertimbangannya karena waktu yang sangat terbatas untuk kami berkunjung ke daerah pemilihan kami di Kalimantan Tengah ini. Cukup banyak titik-titik yang harus kami inikan, dan juga pertimbangan lain ya, mengingat di Tanah Siang ya, kampung halaman kita ini ya, artinya tidak banyak orang yang melaksanakan hari raya atau berhari raya pada hari ini. Tetapi suasana hari raya ini tetap kita jaga dan tetap kita menghormati saudara-saudara kita ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya senang sekali karena hari ini suatu kesempatan bagi kami. Sejak dilantik kami pada bulan Oktober 2019 kemarin, kami baru pertama kali mengunjungi di sini secara resmi ya, sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat Kalimantan Tengah untuk kami menjadi wakil atau anggota DPR RI perwakilan Kalimantan Tengah. Dan tentu saya sangat bangga ya, dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tanah Siang, Siang Selatan yang hadir, dan juga Utmurung dengan Seribu Riam ya. Terima kasih Pak Camat, dan tentu pada kesempatan ini yang kami hormati anggota DPR di Provinsi Kalimantan Tengah hadir di tengah-tengah kita ini ya, Pak Henry SEMH. Panggilannya Bapak Tio, kami minta untuk berdiri mungkin ini kan. Nah ini beliau ya, terima kasih karena bisa hadir bersama-sama untuk pulang kampung ya. Kemudian juga terima kasih kami kepada saudara kami Likon SH ya, yang hadir
Beliau adalah salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Morong Raya. Silahkan juga untuk berdiri gitu ya. Kalau wakil rakyat ya tentu harus tetap memunculkan diri, jangan memunculkan diri pada saat membutuhkan suara rakyat. Ya, pada saat pandemi seperti ini harusnya hadir ya. Dan saya sendiri pun tahu ya akibat daripada kondisi saat ini, maka oleh karena itu kita ingin sekali agar protokol COVID atau kesehatan ini tetap diterapkan, dan saya lihat ini sudah dilaksanakan. Saya yakin ya kita artinya tetap menjaga faktor kesehatan kita masing-masing di dalam pandemi seperti ini. Jadi bukan berarti kita tidak bisa berkiprah, tidak bisa melakukan sesuatu. Kemudian yang kami hormati ya saudara kita Herius ya SM mana tadi? Nah ini rupanya di belakang ini anggota DPRD Kabupaten Morong Raya dari daerah pemilihannya daerah Tanah Siang ya, atau Siang Selatan. Mungkin di daerah Muara Tuhuk, Batu Tuhuk ya, Kecamatan Laung Tuhuk ya. Dan juga ada lagi teman-teman dari anggota DPR. Ya, terima kasih ya kepada para camat yang hadir, terutama ini Camat Saripoy atau Tanah Siang, Siang Selatan, kemudian juga Camat Seribu Riam dan juga Camat Utmurung ya yang hadir. Sungai Pebuat juga ya, terima kasih. Dan biasa ini adalah para kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD ya, atau pengurus atau ketua sekretaris BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga Pak Kapolsek, dan juga yang mewakili dan Ramil dan seluruh anggota yang hadir, para pendeta, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Nah, sebelum saya memulai nanti tentang kegiatan kita 4 pilar, ini singkat saja nanti. Tetapi yang penting bagi saat ini adalah ingin menyerap aspirasi masyarakat. Ya, menyerap aspirasi itu saya ingin mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat di sini. Ya, atau aspirasi masyarakat di sini. Jadi saya sangat sayang sekali karena kita tidak bisa menayangkan beberapa materi, tetapi saya sudah membagikan satu paket materi nanti untuk sosialisasi 4 pilar bernegara ya, dan ini bisa Bapak Ibu baca sendiri, dan nanti Bapak Ibu kepala desa bisa mensosialisasi di masyarakat, karena ada petunjuknya tidak sulit ya, karena buku ini sangat lengkap ya, dengan bisa dibuat transparan atau LCD ya. Tapi kalau umpamanya sulit juga bisa melihat di akun ya, atau di web dari MPR ya, tentang 4 pilar ya. Jadi tidak sulit, walaupun tidak ada LCD yang untuk kita ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya itu sangat bangga dengan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Morong Raya, dan khusus lagi adalah Tanah Siang, Siang Selatan, ya, kemudian Babuat, dan juga Kecamatan Seribu Riam, dan juga Kecamatan Utmurung, ya, dan tentu semua masyarakat dan pemerintah Kabupaten Morong Raya. Dan apa yang Bapak Ibu pilih pada saat pemilu legislatif tahun lalu, itu tentu saya tidak ingin menyia-nyiakan, arti bahasanya itu untuk menjadi wakil Bapak Ibu ya di Senayan, di DPR ya. Jadi untuk itu saya tetap berjuang ya, dan tetap menyampaikan aspirasi Bapak Ibu untuk membangun Kalteng, membangun daerah kita ini ya, sesuai dengan tugas dan fungsi saya. Ya, lebih dari 147.000 ya suara rakyat Kalteng
menghantar saya menjadi anggota DPR. Ya. Jadi saya sekali lagi menyampaikan lebih dari 147.000 atau lebih dari 600.000 ya, atau lebih dari 600 ya suara yang meningkat dari suara saya diberikan oleh rakyat pada saya anggota DPR pada tahun 2014. Ya, pada 2014 itu saya juga mendapat suara lebih dari 147.000. Di 2019 itu lebih bertambah lagi 600 suara lebih. Ya. Dan ini tentu artinya kepercayaan yang luar biasa bagi kita. Kami ada 6 orang anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah. Ada Pak Agus Tiar, kemudian juga ada Eri Agahni, ada Muhtarudin, ada Pak Bambang, ada Pak Iwan. Ya. Jadi ada 7 orang, 6 orang kami menjadi wakil Bapak Ibu. Dan juga ada 4 wakil masyarakat Kalteng di DPD RI. Ya, DPD RI ada Pak Teras Narang, ada Ibu Ujang Iskandar, dan ada Habib Rahman, dan juga ada Pak Haji Rahman. Ya. Nah, jadi kita ada sebanyak 10 orang yang duduk di Senayan yang mewakili Kalimantan Tengah dalam hal ini. Ya, terima kasih Pak Ketua DPR, Pak Doni, sempat hadir di acara kita. Ya. Nah, oleh karena itu, apa sih tugas kami Bapak Ibu sebagai anggota DPR? Ya. Tugas kami sebagai anggota DPR itu ada 3. Ada 3 prinsip atau yang paling utama. Ya, paling utama itu kami membuat undang-undang. Ya, peraturan bersama dengan presiden. Ya, jadi membuat undang-undang. Ya. Saya duduk di Komisi 7 DPR RI membidangi energi dan lingkungan hidup. Ya, energi itu berarti tambang. Jadi seluruh urusan tambang ya itu ada di Komisi 7. Pada tanggal 10 Juni yang lalu, Presiden sudah menandatangani Undang-Undang Minerba, ya mineral dan batu bara yang baru. Ya, yang baru. Ya, nanti saya akan singgung sedikit tentang undang-undang ini. Tetapi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tugas kami membuat undang-undang itu ya ada yang prioritas. Di tahun 2020 ini ada 50 prioritas undang-undang yang kami buat. Ya, ada 50 undang-undang prioritas yang kami buat. Dan kemarin setelah mempertimbangkannya dari 50 itu yang diprioritaskan lagi itu ada 37. Jadi kami drop 13 undang-undang. Jadi ada banyak undang-undang yang ada itu, baik undang-undang tentang TNI. Nah, jadi tentara itu nanti ada undang-undang baru merevisi undang-undang itu. Ada undang-undang tentang Polri, ada undang-undang tentang jaksa, ya, yang segera juga kami bahas. Kemudian undang-undang tentang KUHP, ya, KUHP mungkin singkatannya seperti itu, ya. Kemudian tentang kehutanan. Dan yang saya paling suka itu adalah salah satunya undang-undang kemasyarakatan atau hak adat. Nah, tadi ini nanti yang menyangkut tentang menyahak, istilah orang kita di sini. Ya, nanti ada diatur. Ya, atau undang-undang tentang membakar lahan. Ya, perkebunan. Dan yang paling seksi adalah undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke rencana ibu kota negara kita di Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara, atau di daerah Kutai Barat, Kartanegara. Nah, ini antara lain undang-undang yang akan segera dibahas. Bapak Ibu punya kesempatan, ya, baik TNI, Polri, jaksa, undang-undang ASN juga ada, tentang adat tadi juga ada, ya. Dan
banyak sekali undang-undang yang nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi website atau akun dari DPR RI, MPR RI untuk melihat rancangan undang-undang itu. Dan undang-undang ini akan mengatur seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara. Ya, saya jujur saja rancangan undang-undang ini saya masih belum kuasai semua atau belum baca, mengingat ada 11 komisi di DPR RI, itu semua menghasilkan undang-undang nantinya. Ya mungkin kayak komisi 1 itu bidang pertahanan, ya, dan luar negeri, ya mereka tadi saya bilang itu mengatur undang-undang tentang TNI. Saya belum tahu yang mana yang direvisi. Apakah nanti tentara itu ada undang-undang yang mengatur tentang organisasi baru atau kepangkatan atau menyangkut usia pensiunnya, ya, dan sebagainya nanti akan diatur di dalam undang-undang. Begitu juga Polri, begitu juga ASN, begitu juga kejaksaan, kemasyarakatan dan lain-lain tadi Bapak Ibu. Nah, karena undang-undang itu berlaku untuk semua rakyat, artinya dianggap tahu bahwa masyarakat bahwa undang-undang itu sudah diberlakukan, karena proses pembuatan undang-undang itu cukup panjang, ya, cukup adil menurut saya, karena nanti semua rakyat boleh membukanya, boleh memberikan masukan, ya, kepada tim pembuat undang-undang, ya, bisa langsung, secara langsung, bisa melalui aspirasi, bisa melalui surat, bisa melalui Instagram dan sebagainya, boleh. Dan nanti juga ada uji publik, ya, yang nanti sosialisasinya akan didatangi, ya, mungkin tidak semua desa ini datangi kecamatan atau kabupaten, tetapi perwakilan-perwakilan. Tetapi yang jelas Bapak Ibu punya perwakilan di DPR RI. Nah, undang-undang itu Bapak Ibu kalau dia sudah berlaku itu cukup mensejahterakan, cukup adil, dan cukup juga memberikan efek jerak kepada kita bagi yang melanggarnya. Maka oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada kita, ya, apalagi sekarang sudah new normal, ya, sesuatu yang harus kita bisa belajar, ya, atau bisa mengikuti itu melalui sistem, ya, Darling, sistem Zoom, sistem internet, nah mungkin seperti itu bahasanya. Jadi Bapak Ibu semua bisa ikut, ya, ikut di sana. Nah, sedikit saya sampaikan di sini kepada kita bahwa tugas kami selain membuat undang-undang tadi, itu fungsi utama kami legislasi, ya. Kemudian fungsi keduanya itu adalah budgeting atau anggaran. Jadi seluruh anggaran belanja negara, termasuk gaji dan yang berhubungan dengan uang negara itu dibahas, ya, di Senayan bersama-sama dengan Presiden atau pemerintah. Kurang lebih 4.000 triliun anggaran itu, ya, nanti akan dibagikan, ya, sampai ke tingkat paling bawah, ya. Jadi semua kementerian, semua provinsi, kabupaten, kota, ya, sampai ke tingkat RT, ya, dan sebagainya. Dana itu akan dibagi. Nah, karena fungsi anggaran seperti itu dari DPR RI, ya, harapan kita Murung Raya seyogianya mendapat anggaran yang sesuai dengan aturan, artinya tidak diciut-ciut, ya. Apalagi kemarin kita tahu bahwa dana pembangunan kita itu dirasionalisasi, ya, artinya dipakai untuk kegiatan COVID, ya, dan seluruhnya, ya, seluruh anggaran di Republik ini, ya, dilakukan rasionalisasi. Nah, sehingga 2020 ini memang kondisi kita banyak yang anggaran kita itu tidak memuaskan kita, karena sudah dibahas tetapi ditunda, dibatalkan, ya. Nah, fungsi anggaran itu ada fungsi DPR yang terakhirnya itu adalah pengawasan. Fungsi pengawasan itu kami adalah mengawasi tentang
jalannya peraturan undang-undang. Ya, peraturan undang-undang itu jalan tidak. Lalu anggaran yang dibagikan tadi sesuai dengan aturan tidak. Nah, ini Bapak Ibu harus paham. Ya, saya membaca berita bahwa ada aparat desa kita yang ditetapkan sebagai tersangka karena menyalahgunakan dana desa. Ya, ada. Ya. Dan juga ya artinya jangankan kepala desa, ya menteri sendiri pun, DPR sendiri pun, jenderal sendiri pun, ya kalau dia menyalahgunakan tentu akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan. Nah, fungsi kami di pengawasan, khususnya di keuangan, karena DPR itu akan mengawasi seluruh keuangan setelah mendapat laporan dari BPKRI dapat laporan dari BPK provinsi. Mereka setiap tahun itu memeriksa belanja negara, belanja APBD yang dilakukan oleh masing-masing institusi, tidak terkecuali, baik itu Polri, baik itu TNI, baik itu Kejaksaan, ya, maupun pemerintah daerah sampai ke kecamatan dan desa. Nah, hasil pemeriksaan dari BPK dan BPKRI itu dilaporkan kepada DPR, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti anggota DPR itu tidak tahu bagaimana penggunaan keuangan negara oleh Kapolres umpamanya, oleh camat, oleh bupati. Nah, jika ada temuan-temuan itu, ya tentu nanti masing-masing anggota DPR dari wilayahnya masing-masing nanti, ya untuk membantu bagaimana mengawasinya. Ya, kemudian bagaimana proses agar keuangan negara itu tidak disalahgunakan atau merugikan negara. Ya, tidak menutup kemungkinan kami sebagai anggota dewan atau anggota DPR itu meminta umpamanya contoh saja, ya minta kepada Menteri Dalam Negeri ya untuk menindaklanjuti temuan di pemerintah kabupaten atau kecamatan atau desa, ya atau di Polres atau di Kodim, ya atas penyelewengan keuangan negara. Dan kalau sudah DPR yang meminta, itu sudah repot Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu ranahnya sudah politik. Ya. Contoh, saat ini begitu DPR sudah membentuk pansus untuk atas yang paling seru kan tadi malam kan Joko Chandra. Dan itu korbannya banyak Bapak Ibu. Ya. Dan mereka-mereka yang terlibat artinya sudah diperiksa oleh institusinya masing-masing, ya mungkin di non-jobkan, ya mungkin diberhentikan. Tetapi kalau sudah sampai di DPR itu tidak hanya itu, harus masuk ke ranah hukum, ya masuk penjara lah seperti itu judulnya. Ya tidak cukup hanya diselesaikan oleh Irjen, ya Irwas atau oleh mungkin apa namanya di tingkat kabupaten inspektorat, tidak. Tetapi kalau sudah masuk di DPR itu tuntas, ya karena langsung kita minta umpamanya di institusi Polri, kita minta Kapolri untuk menyikapi laporan itu dan melaporkan kembali ke DPR. Dan itulah fungsi pengawasan kami. Fungsi pengawasan kami yang lain itu, kalau saya mau jujur mengatakan, ya apalagi kami di Komisi 7 ini adalah fungsi kami bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, tentang pertambangan itu sudah sesuai nggak di lapangan. Dan kita tahu persis kondisi kita di Kalimantan, tidak hanya di sini, ya di beberapa provinsi lain, tempat lain pun sama. Kalau kita berbicara banyak sekali tambang-tambang yang ilegal. Ya, ilegal itu artinya tidak sesuai dengan ininya. Nah, fungsi pengawasan DPR itu bisa saja bertanya, mohon kepada penegak hukum dan pemerintah daerah bagaimana undang-undang pasal ini dan ini kami melihat tidak dilaksanakan di wilayah Bapak. Karena marak istilahnya kegiatan-kegiatan yang menurut kami pembuat undang-undang dan mengawasi undang-undang itu tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Artinya ada pasal pembiaran. Ya, pasal pembiaran itu
bisa menyangkut apakah itu menterinya, presidennya, kapolresnya, kapolseknya, camatnya, kepala desanya, itu bisa. Ya. Artinya hati-hati. Nah, kami juga melihat bahwa itu salah satu bahasanya itu pengawasan yang melekat di DPR RI. Artinya kami mengawasi sampai ke sana. Kami bisa memanggil penegak hukum, ya, untuk bertanya, lo tahu nggak di sana ada ini? Lo tahu nggak kenapa bisa begitu? Lalu apa kerjaan lo di sana? Ya, lo tahu nggak akibat dari ini? Negara dirugikan banyak hal. Nah, artinya saya ingin menyampaikan itu fungsi pengawasan DPR RI itu cukup kuat, ya, untuk kita. Dan semua undang-undang yang dikeluarkan pelaksanaannya itu artinya DPR bisa meminta, bisa memanggil, punya hak interpelasi, ya, dan punya hak lain-lain yang tentu akibat daripada pelaksanaan undang-undang itu kalau tidak dilaksanakan artinya ada konsekuensinya, ya, artinya konsekuensinya itu bukan hanya dicopot tetapi juga dipidanakan. Nah, perlu saya sampaikan kondisi ini ya sesuatu yang masih belum mampu kita tertibkan, ya, karena saya kemarin bertemu dengan Bupati di Katingan. Mohon maaf Pak Willy, kalau ditertibkan tentang tambang ini saya tidak sanggup menyiapkan lapangan kerja untuk masyarakat, ya, dan itulah kehidupan masyarakat saat ini. Nah, jadi alasannya itu. Jadi sebenarnya undang-undang itu artinya tidak ada tawar-menawar yang seperti itu. Kalau mau dilaksanakan konsisten, konsekuen, ya, jadi nggak bisa. Nah, tetapi inilah negara kita, ya, NKRI ini, karena ada banyak hal yang masih belum mampu kita melakukan penegakan hukum, penertiban, karena banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang menurut kami ini, ya, artinya semakin hari semakin ke depan kita akan masuk negara-negara maju, negara modern di new normal ini. Saya pikir mudah-mudahan menyangkut masalah pelanggaran hukum itu ke depannya kita sudah mulai punya kesadaran untuk tidak lagi melanggarnya, ya, termasuk juga, ya, penegak hukum, termasuk juga pemerintah daerah, termasuk juga anggota DPR dan lain-lain. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang menurut hemat kami, ya, perlu kita renungkan. Mungkin seperti itu lagunya Ebet GAD, ya, boleh kita bertanya kepada rumput yang bergoyang, karena memang kondisi kita seperti itu Bapak Ibu, ya, Pak Camat, ya, dan lain-lain. Nah, itulah fungsi-fungsi DPR Bapak Ibu, dan saya melihatnya, ya, artinya cukup strategis, ya, cukup strategis, sama seperti DPR provinsi juga sama kurang lebih fungsinya. DPR provinsi dia wilayahnya Kalimantan Tengah, DPR di wilayahnya kabupaten, jadi pembagiannya sama seperti itu, ya, kurang lebih. Mungkin mereka mengawasnya itu Perda, ya, yang paling tajam, termasuk juga undang-undang dan peraturan juga sama. Kalau kami murni undang-undang dan peraturan, sangat jelas istilahnya yang membuatnya itu adalah DPR. Istilahnya kalau orang mengajar DPR tentang undang-undang itu sama saja seperti mengajar itik berenang. Itik itu sudah berenang, sudah tahu kita bahwa itik itu tidak usah diajarin tapi dia udah tahu. Nah, tetapi tidak semua orang mengerti dan tahu tentang undang-undang dan peraturan. Nah, sedikit juga saya sampaikan, jadi DPR itu, ya, ada 9 fraksi di sana. Ada fraksi yang di DPR itu adalah fraksi PD Perjuangan, ya, itu ada 128 kursi, kemudian Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, kemudian PKS 50, PAN itu 44,
P3 19 kursi. Lalu dulu kita ingat pada pemilu itu kan ada Hanura, ada PKPI, kemudian ada partai-partai lain, kok mereka tidak ada di DPR RI, ya. Tetapi ada di kabupaten, ada di provinsi. Karena sistem negara kita itu ada namanya mungkin parlemen threshold namanya, itu adalah batas. Jadi kalau tidak mencapai 3%, ya 3% anggota DPR yang terpilih dari partai itu, dia otomatis langsung drop. Mungkin bahasa kita itu terbakar gitu. Ya, kasihan juga. Ya. Nah, pemilu yang akan datang rencananya mau dinaiki lagi 5%. Kemungkinan tuh banyak lagi partai yang tewas. Jadi partai-partai yang kecil tewas. Gitu. Karena nantinya hanya partai-partai yang kuat, partai-partai yang besar, yang mendapat dukungan dari rakyat, itulah mereka yang akan bisa duduk di sana. Nah, kita juga tahu bahwa MPR itu juga DPR. Jadi saya anggota DPR juga anggota MPR. Ya, jadi MPR itu ditambah dengan DPD RI. Ya, jadi ada DPD RI. Jadi jumlah kami ya 711 orang. Ya, kalau DPR 575 dari seluruh Indonesia, DPD RI itu ada 136, jumlah anggota MPR itu adalah 711. Makanya ada tugas kami sebagai anggota MPR itu melaksanakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Ya, 4 pilar kebangsaan. Nah, kenapa kami harus turun ke daerah-daerah ini untuk melaksanakan 4 pilar ini? Ya tentu karena ini kita sangat penting sekali, ya. Sayang ini kita tidak bisa menayangkan di slide kita karena kondisi kalau dipasang di situ tidak kelihatan tulisannya. Tetapi saya bersyukur karena Bapak Ibu peserta yang hadir itu sudah punya buku yang ada di situ, lengkap di situ. Jadi ini istilahnya kalau kalian mengambil program S1, S2, S3, tamat membaca ini, nah paham kebangsaan kalian itu sudah tinggi. Ya, sudah tinggi. Nah, kenapa harus ada 4 pilar ini diajarkan kepada kita? Pertama, kalau kita berbicara tentang 4 pilar berbangsa dan bernegara itu satu pilarnya itu namanya Pancasila. Ya. Jadi saya pernah melihat satu di media sosial, ada seorang sarjana, ya, dia tidak hafal Pancasila. Begitu disuruh menghafal Pancasila itu tapuntal istilah kita. Sila pertama dia ingat, sila ketiga itu adalah sila kelima. Sila kelima itu lalu diulang lagi sila yang lain. Ya, bagaimana bisa mengamalkan Pancasila? Silanya saja tidak hafal. Dan inilah perlunya, ya, kita harus memahami tidak hanya hafal Bapak Ibu, tetapi diharapkan kita bisa dan mampu mengamalkan Pancasila. Ya, jadi kami sebagai anggota DPR RI, ya, sebelum kami masuk dan dilantik 2 minggu kami di Lemhanas. Ya, di Lemhanas itu adalah suatu lembaga pendidikan yang tertinggi untuk tingkat nasional untuk menggodok kebangsaan kita di sana. Ya, kita diajarkan bagaimana berbangsa dan bernegara. Ya. Dan karena Pancasila itu ada 5 sila, saya punya keyakinan bahwa masyarakat kita sangat paham, ya, tentang Pancasila ini. Nah, oleh karena itu tidak ada waktu cukup untuk kita mengupasnya, tetapi itu sudah luar biasa. Ya, Obama saja terkagum-kagum. Ya, negara Amerika, negara yang besar, negara yang maju, negara yang kita anggap sebagai negara yang luar biasa, bisa mendikte negara-negara lain. Obama membaca tentang Pancasila dan memahami tentang 4 pilar berbangsa dan bernegara.
ya, itu artinya given, sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi republik ini akan tercabik-cabik dan terbelah-belah dan sebagainya. Itu kalau itu dilaksanakan dan diamalkan, ya, karena di sini diajarkan tentang ketuhanan itu tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian setelah Pancasila itu yaitu adalah Undang-Undang Dasar. Seluruh undang-undang kita itu harus tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar kita. Ya. Bahwa pertama itu bahwa negara kita ini kesatuan. Ya.